Scott, saya udah alergi nih megang piala ini gitu kan. Ya soalnya kemarin kayaknya sengaja waktu air bocor itu si penonton tuh nggak pada keluar gitu. Oh, diusir biar kehujanan. Iya, soalnya biar nggak kelihatan angin gitu. Biarin aja lagi sih. Menarik sih Game Week 38 ini, mungkin bisa nonton barengan gitu kan, beberapa match penting, terutama buat fans Arsenal sama fans City. Iya, betul sekali. Kita juga harus highlight si Crystal Palace sih, lagi bagus-bagusnya kan Crystal Palace. Ya dan sayangnya di Scott Pick kali ini Crystal Palace kebanyakan ada di diferensial karena emang udah terlalu penuh sih. Terlalu penuh juga. Betul. Mungkin ada satu lah ya yang di Scott Pick utamanya. Kayaknya sih mending triple captain Ketia kalau saya. Wah. Gini. Kembali lagi di Pandit FL bersama saya Scott Ubay. Dan saya Scott Onai. Salam pada hijau. Dua season. Season. Konsisten kita. Konsistensi adalah kunci. Setiap game week, mau itu di midweek, mau di weekend, selalu ada kita. Bahkan di hari raya pun kita tetap syuting. Masih tetap syuting, maksain. Konsistensi adalah kunci ya. Meskipun Scott Pick-nya nggak selalu benar. Ya itu dinamis ya. Karena kita hanya berdasarkan statistik. Betul. Dan kalau di lapangan nggak tahu ya. Nah yang penting berdasar lah gitu. Betul. Kan. Dan juga kan kita juga syutingnya kadang-kadang juga kalau misalkan di double game week gitu, di match keduanya belum selesai, kita udah syuting gitu. Udah jadi syuting. kekurang ada gap data di situ gitu. Jadi ya yang penting konsisten dulu Scott, karena konsistensi adalah kunci gitu kan. Kayak City gitu kan, konsisten gitu kan. Tapi saya prediksi kayaknya ini tahunnya Arsenal. Waduh. Juara Liga. Aduh, Scott, saya udah alergi nih megang piala ini gitu kan. Soalnya di musim kemarin Scott Ubay waktu pegang piala, Arsenal kalah lagi. Peringkat 2 ya. Musim ini udah mau hampir juara. Ini saya pegang lagi udah jadi lagi gitu kan. Aduh, kayaknya ini emang kutukan gitu. Jangan sampai dipegang nih. Scott Tone juga kayaknya jangan deh. Ntar MU gak juara-juara juga. Tanpa mau pegang mau nggak pun kayaknya sulit kalau itu. Sulit. Tapi kayaknya sebelum MU juara harus benerin dulu stadion. Stadionnya udah kayak curug ya kemarin ya. Ya soalnya kemarin kayaknya sengaja waktu air bocor itu si penonton tuh nggak pada keluar gitu. Oh, diusir. Biar kehujanan. Iya, soalnya biar nggak kelihatan angin gitu. Biarin aja lagi sih. Ini mah kena air hujan gitu. Padahal lagi pada nangis itu. Emang Old Trafford sangat mengerti fansnya berarti ya. Sangat mengerti. Nah, di Game Week 38 ini Scott seperti biasa Premier League Game Week 38 pasti semua matchnya barengan ya kayaknya ya. Ini karena semuanya barengan jadi nggak ada kutukan Kapten Early, nggak ada ya. Karena semuanya mainnya bareng kan. Tuh. Jadi ya mungkin di akhir Game Week ini kayaknya sih lebih main aman ya gitu kan. Karena main aman aja Scott, terutama buat kita yang udah ada di peringkat teratas gitu kan dalam liga-liga tongkrongan gitu kan. Apalagi yang udah selisihnya sama peringkat 200 poin ya udah santai, gak usah ngedraft juga kayaknya aman-aman aja gitu. Cuman kalau misalkan emang targetnya di OR gitu kan, overall ranking, ya diferensial dikit boleh lah gitu. Cuman ya untuk kapten mungkin kayaknya sih lebih mengarah ke template aja sih. Iya. Tapi kan ada juga nih Scott di game week terakhir ini yang poinnya masih cuma beda 5-10 poin itu kan potensial banget gitu. Betul. Di Liga Pandit juga kayaknya selisihnya masih sedikit-sedikit. Masih sedikit-sedikit gitu. Jadi game week 38 masih menentukan. Gitu. Menarik sih Game Week 38 ini, mungkin bisa nonton barengan gitu kan, beberapa match penting, terutama buat fans Arsenal sama fans City. Iya, betul sekali. Saya sebagai fans Arsenal kayaknya jadi males nonton nih Scott. Atau ada feeling akan ada momen Aguero lagi. Jadi kayaknya sih mending triple captain Ketia kalau saya. Wah. Game begini ya. Bentar.
kalau momen Aguero itu kan City emang posisinya di atas. Ya. Berarti nggak ada yang berubah. Berarti Scott Ubay memprediksi City juara lagi gitu. Enggak. Gimana sih maksudnya? Aguero momen tapi kebalik skor. Oh. Posisinya kebalik gitu. Jadi Iya. nanti kan kalau Aguero gitu kan. Nah kalau musim sekarang Nketiah gitu kan. Wah. Langsung. Jadi saya sarankan triple captain Nketiah. Oke, langsung aja Scott kali ya untuk game week 38. Yoi. Scott picknya dari formasi kita balik ke 352 Scott. Karena ya seperti biasa maksimalin attacking point ya, terutama di midfielder ini sangat sulit sekali pilihannya, banyak sekali pilihan gitu ya. Kalau bisa lebih dari 5 kayaknya di game week 38 ini kita pilih midfielder lebih dari 5 ya. Tuh, kita juga harus highlight si Crystal Palace sih, lagi bagus-bagusnya kan Crystal Palace. Ya dan sayangnya di squad pick kali ini Crystal Palace kebanyakan ada di diferensial karena emang udah terlalu penuh sih. Terlalu penuh juga. Betul. Mungkin ada satu lah ya yang di squad pick utamanya. Oke, dari kiper dulu Scott. Scott Ubay aja deh. Dari kiper Scott Ubay aja. Dari kiper, saya tahu kenapa Scott Ubay suruh saya buat sebutin kiper karena ini adalah kiper kesayangannya Skotona ya. Onana. Kita pilih Onana untuk posisi kiper dari MU, harganya 5, TSB-nya lumayan tinggi ya, 15,8%. Kenapa pilih Onana? Pertama lawannya Brighton. Nah, Brighton ini 4 game week terakhir masih jadi tim dengan gol konversi paling rendah, hanya 4%, shots-nya 50 dan hanya golnya cuma 2. Jadi ya kayaknya Onana bisa clean sheet sih. Optimis Scott. Goal conceded-nya juga. Cuman ya memang MU juga 4 game week terakhir belum pernah clean sheet. Kebobolan 8 gol. Salah satunya Trossard kemarin. Terus kalau secara statistik memang 4 game week terakhir itu sebenarnya nggak terlalu buruk sih MU. Shot conceded-nya ke-8 paling rendah. Ada 55 dan on targetnya 26 tanpa clean sheet dan kebobolan 8 gol. Cuman dari sisi save sebenarnya Onana cukup bagus. Iya, itu emang secara eye test dan juga statistik save-nya Onana itu sekarang lagi terus meningkat bagus gitu kan. Dari 4 game week terakhir Onana bikin 19 save. Itu kan jadi ya lumayan lah dari sisi save yang minimal dapat poin tambahan dari save gitu kan. Oke, next di back Scott. Oke, untuk defender pertama kita pilih Pedro Porro dari Spurs. Harganya 5,9, TSB-nya 21,5%. Ini potensi clean sheet-nya. Spurs ini akan menghadapi Sheffield United. Nah, itu Sheffield yang udah degradasi. Udah degradasi ya. Nah, dari statistik itu dari 4 game week terakhir, Sheffield ini adalah tim nomor 4 gol konversinya terendah gitu. Hanya 6,8% saja, shoot-nya 73, in the box-nya 53, on target 25 dan golnya 5. Oke. Lalu ada potensi gol atau assist dari Pedro Porro karena dari attacking point ya, Pedro Porro ini dari 4 game week terakhir adalah top 2 defender yang paling banyak melakukan shoot yaitu 9 kali. In the box-nya 6, on target 2 dan sudah mencetak 1 gol. Oke, menarik. Pedro Porro ya. Potensial sekali ini kayaknya satu-satunya atau mungkin yang terbaik dari Spurs untuk dari defender gitu ya. Opsinya kalau dari saya sih kalau mau lebih murah sedikit ke Van de Ven ya kalau saya. Van de Ven. Badannya tinggi, terus kemarin juga kayaknya kalau nggak salah kemarin tipis-tipis jadi back kiri, jadi saya lupa sih. Iya, benar. Waktu lawan City ya. Iya. Jadi kalau saya dari selain Porro ya Van de Ven lebih murah, 4 sekian lah kalau nggak salah. Oke, next. Lanjut. Di posisi back yang kedua kita pilih yang kemarin cetak berapa ya total? Ini udah lagi hype banget ya ini. 2 gol ya. Kemarin cetak 2 gol langsung di game week sebelumnya juga kan. Kita udah beberapa kali pilih Gvardiol sih dan kita akan pilih lagi untuk game week terakhir. Joško Gvardiol, mas-mas dari Kroasia ini. Harganya 5,1, TSB-nya 15,6%. Dan kalau lihat dari segi tim ya, City emang salah satu tim yang kuat di late game gitu kan. 4 game week terakhir juga shots conceded-nya paling rendah, hanya 34. On targetnya 12, clean sheet 4 kali. Hanya kebobolan 1 kali gitu. Cuman kebobolan 1 dari 4 game week terakhir dari City ini. Harusnya 2 sih sebenarnya. Wah, Son kemarin itu Scott. Aduh. Itu kayak itu kalau Son gol itu ya. Nah itu. Satu sama kan dulu ya? Betul, bisa 1 harusnya. Emang bagaimana berharap pada Spurs?
Kalau saya sih enggak, Scott. Jujur. Kalau saya sih terserah City bantai aja lah gitu ayam kan. Saya berharapnya ke David Moyes sebenarnya. David Moyes, legend. The next Sir Alex Ferguson kan. The special Nah, one, the choose one. sebagai Gunner sejati berharap Spurs kalah tentu kan. Jangan meskipun penentuan gelar, tapi kan masih ada West Ham gitu kan. Tuh. Saya berharapnya ke David Moyes gitu kan. Dan kalau nggak salah ini juga laga terakhirnya David Moyes karena udah berakhir kontraknya di West Ham gitu. Mau gantiin Ten Hag enggak ya? Saya sih berharap seperti itu. Lebih mending David Moyes. Tukeran kayaknya nih, Ten Hag ke West Ham. Boleh. Moyes ke MU. boleh. Guardiola ya, selain dari tim, kalau dari segi statistik individu juga dia salah satu yang terbaik. Dalam 4 game week terakhir dia shots-nya ke-6 paling banyak di antara semua defender ya. Ada 6 shots, in the box-nya 5, on targetnya 4 dan golnya 4. Berarti setiap on target jadi gol gitu Ya. kan. Jadi ya, Shoot yang on target gol gitu. tim insting cetak golnya juga ngeri banget sih kemarin Bagus, Guardiola. dan shootnya juga itu wah keren banget, Keren, kenceng dan juga terarah gitu. Bingung juga sebenarnya Guardiola di Piala Dunia kayak jadi center back salah satu yang terbaik gitu kan. Salah satu yang terbaik, Sekarang center jadi back. main di back kiri produktif ya, bingung banget nih Guardiola ini maunya apa sih sebenarnya. Pep sih yang bingung tuh. Pep beneran sih bisa aja itu ngedevelop pemainnya gitu. Oke, next Scott. Oke, untuk defender terakhir kita pilih Ben White dari Arsenal. Wah. Ini salah satu back yang paling mahal di Arsenal Iya, karena Harganya 6,1. cukup bagus juga gitu. Harganya 6,1, TSB-nya 22,4% gitu. Betul. Secara statistik itu untuk clean sheet sendiri dari Arsenal 4 game week terakhir ternyata shoot conceded-nya cukup sedikit ya, hanya 48 gitu. Yap. Kalau tadi City kebobolan 1, Arsenal ini kebobolan 2 dari 4 game week terakhir. Jadi City sama Arsenal ini emang lagi kejar-kejaran selisih gol gitu. Nah, itu kalau dia. nggak salah cuma beda satu Beda gol satu difference kalau ya. nggak salah ya, kalau nggak salah Iya. beda satu doang. Cuma 60 sama 61. Nah itu. Jadi ya kalau misalkan City imbang aja lawan West Ham, Arsenal menang, nah udah itu. Nah. Ya Bismillah aja ya, silahkan doa teman-teman ya. Oke, sebenarnya kalau Ben White ya, kalau saya sendiri sih secara IT Scott, Ben White itu dapat banyak dapat banyak kesempatan nyerang tuh gara-gara musuhnya itu terlalu fokus ke Saka gitu. Jadi karena ketika dia terlalu banyak yang marking Saka, si Ben White-nya overlap, jadi banyak dapat ruang gitu si Ben White-nya. Jadi ya itu salah satu eye-test yang kelihatan jelas banget kalau main gitu Arsenal. Ben White-nya dapat ruang karena kebanyakan tim marking Saka bisa-bisa gitu. Ya. Dan secara defense juga kemarin saya lihat bagus gitu Ben White ini secara pembacaan bola. Betul. Gak gasak-gusuk, lihat dulu positioning. Dan ini cukup bagus juga sih Ben White. Ya awalnya dianggap terlalu mahal, ternyata pelan-pelan membuktikan Ben White. Ya meskipun tetap aja lah. Lebih mahal dari Varane. Lanjut ke midfielder, Scott. Lanjut ke midfielder, kayaknya midfielder ini 5 yang kita ambil kayaknya template semua deh. Kayaknya buat teman-teman yang main dan rutin pasti minimal punya 4 dari 5-nya lah gitu. Iya benar. Benar banget. Untuk pertama kita pilih Palmer. Benar-benar ace-nya dari Chelsea, harganya 6,3. Naik gak tahu berapa, saya ingat harganya 5-an kalau nggak salah waktu awal-awal kan. Sesuatu yang paling cepat naiknya ya kayaknya. Gak tahu tuh musim depan harganya berapa Palmer ya. Dengan TSB 50,9%, dilihat dari timnya juga si Chelsea 4 game week terakhir gol konversinya 4 tertinggi, ada 14,8%, on targetnya 29, golnya ada 12 gol. Terus nanti akan lawan Bournemouth yang 4 game week terakhir juga shots conceded-nya kelima paling banyak, ada 79, on targetnya ada 23, clean sheet-nya cuma 2 kali dan kebobolan 8 gol. Secara individu, si Palmer itu emang sedikit menurun sebenarnya, karena dalam 4 game week terakhir dia jadi peringkat 6 aja, biasanya peringkat 1-2 gitu lah Palmer dalam hal shots ya. Ada 17 shots, on targetnya 4 dan cetak 1 gol. Jadi kalau lihat dari sisi assist-nya, 4 game week terakhir juga Palmer itu menciptakan 14 created chance dan itu peringkat 8 dari semua midfielder dan menciptakan 2 assist gitu. Kayaknya sih kalau di Chelsea sekarang selain Palmer mungkin opsinya Madueke ya, Madueke. Mudryk belum sih kalau Belum Mudryk. Saya lebih ke Madueke, cuman nggak tahu Madueke ini masuk main reguler apa enggak. Iya. Dan ini statistik yang ada Palmer ini belum termasuk satu pertandingan lagi. Karena Chelsea punya satu pertandingan lagi di game 37 ya. Sama Onana juga sebenarnya. Ya, Onana juga tadi.
Karena ini kita Kalau syuting. Onana kayaknya nambah statistiknya yang lain. Kalau Palma kan tambah gol atau assist. Optimis Scott, optimis. Selalu. Optimis ya. Oke, next Scott. Oke, untuk midfielder kedua ini kesayangan Scott Ubay. Aduh. Son Heung-min. Harganya 10, TSB-nya 34,1%. Potensi golnya tadi sama seperti Pedro Porro lawan Sheffield United. Sheffield United ini salah satu tim yang kebobolannya banyak, yaitu 17 kali dari 4 game week terakhir gitu. Salah satu, bahkan nomor 1 yang terburuk gitu ya. Dan juga Son ini penalti taker ya. Kayaknya Spurs bakal dapat penalti ini terakhir. Dan juga ada potensi assist gitu dari Spurs ini, dari Son ini ya. Karena Son ini free kick taker, corner kicker juga, penalti kicker juga, semuanya sama dia gitu. Betul sih. Karena Madison belum stabil ya. Nah itu dia. Dan si Richarlison juga cedera kalau nggak salah ya. Yeah. Penggantinya mungkin Werner gitu. Tapi kalau dari segi statistik tim, statistik individu, cuman kalau lihat finishingnya kayak kemarin sih, sudahlah. Ya cuman sekali, dan kayaknya ada faktor disengaja kalau kemarin tuh. Daripada juara cetak gol lah, udahlah. Parah banget, kasihan pelatihnya sih. Oke lah, untuk yang ketiga kita pilih dari Arsenal, bukan Saka, kita pilih Havertz. Karena Saka kabarnya 60 sih million down the drain ini. 60 million down the drain. Karena Saka mungkin ada kemungkinan apa ya? Kemarin waktu lawan MU. Lawan MU. Cedera. Ada sedikit apa ya, gangguan di kakinya, takutnya. Tapi saya masih percaya Saka akan main karena kemarin mainnya kurang baik, jadi pura-pura cedera. Saka kan gitu ya. Signature move-nya tuh gitu kan. Signature move. Ya mungkin ini bisa jadi alternatif, mungkin Havertz ya, karena cukup produktif juga, kemarin kasih 1 assist juga. Dan kalau lihat statistik tim, Arsenal itu gol konversinya ke-6 paling baik 14,6%, shotsnya kedua paling banyak 96, dan mencetak 14 gol dari 4 game week. Lawannya Everton, home lagi, main di Emirates. Everton itu shots conceded-nya 7 paling banyak, 72 ya dalam 4 game week terakhir, dan kebobolan 1 gol ternyata. Wah, ternyata lumayan ini ya. Lumayan sulit ditembus juga gitu. Kalau clean sheet-nya 4 kali bahkan. Wah, Pickford jadi lumayan ini ya, lumayan ini. Cuman janganlah pilih Pickford ini, lawannya Arsenal, bos. Gokil. Kalau lihat segi individu nih, Havertz itu 4 game week terakhir dia bikin 12 shots dan cetak 3 gol. Kalau lihat dari sisi asisnya, dia bikin 3 assist dari 11 chance created. Jadi ya lumayan versatile lah, dia bisa ngapa-ngapain Havertz gitu. Ini secara positioning, secara eye test gitu, emang Havertz ini ada potensi gol dan aslinya cukup besar gitu ya. Lepas dari statistik ya ini ya. Meskipun kemarin ada blunder Casemiro ya, yang telat naik. Karena Evans gak making gitu. Blunder Casemiro itu gajinya terlalu besar gitu, di out. Ya bukan seorang center back tapi dipaksa jadi center back susah. Belum terbiasa mungkin. Iya. Ya Havertz bisa jadi pilihan lah selain Saka ya, buat kalian yang nggak punya Saka terus butuh aset Arsenal tapi nggak cukup buat ke Saka, ya bisa ke Havertz gitu. Atau Trossard mungkin, karena Trossard juga beberapa game week terakhir juga sering jadi starter dibanding Martinelli. Mungkin bisa sedikit diferensial Trossard. Lumayan gitu kan si Quicksilver ini. Quicksilver. Next Scott, yang keempat. Oke, yang keempat kita pilih Phil Foden dari Manchester City. Harganya 8,5, ini laris manis, TSB-nya terus naik. Dan yang salah satu pemain yang paling ditunggu-tunggu di akun X-nya FPL Tony itu ditunggu-tunggu nih. Foden checklist. Oh ya. Mas Tony. Iya. Potensi golnya nih secara tim dari 4 game week terakhir, City ini gol konversinya nomor 1. 24,6%, sudah mencetak 15 gol dari 4 game week. Terus City ini akan lawan West Ham. West Ham ini walaupun Scott Ubay optimis terhadap West Ham, tapi salah satu tim yang shoot conceded-nya nomor 6 gitu ya, yaitu hanya 75. Waduh. Dan kebobolan 13 gol ini nih. West Ham ini Iya gitu. sih, aduh jadi pesimis nih. Iya, agak kesulitan juga nih karena statistik West Ham kurang bagus juga di 4 game week terakhir gitu. Terus dari statistik individu dari 4 game week terakhir, Foden ini punya 9 shoot, 8 in the box, 6 on target dan sudah mencetak 3 gol di liga. Selain itu ada potensi assist juga, created chance-nya 7 dan sudah mengemas 1 assist untuk Foden. Waduh, sebenarnya Foden juga dipilih 50-50 sih sama KDB. Cuman KDB kalau take di
di FPL sih websitenya dia kuning ya, cuman nggak tahu nih bener apa enggak gitu kan. Jadi kita lebih pilih ke Foden sih. Oke, setelah Foden yang terakhir, sebenarnya kita pengen masukin asetnya Palace ya, antara Eze atau Olise. Cuman kalau lihat dari lawannya, karena si Palace ini bakal ketemu Aston Villa, jadi kita lebih pilih Salah yang bakal ketemu Wolves. Nah, Salah dengan harga mahal 13,4 sebenarnya agak tricky juga gitu kan. Tapi ada satu yang di luar statistik itu. Nah, apa tuh Scott? Kemungkinan ini pertandingan terakhirnya Salah. Oh, Bagi betul. Liverpool kayaknya. Betul. Jadi mau perpisahan yang manis atau gimana ini? Betul. Sebelum pindah ke Al Nassr bersama Mane lagi. Perpisahannya Salah, perpisahannya Klopp juga ya? Ya. Nah, itu terserahlah mereka mau berpesta seperti apa ya, gitu kan. Ya, Semoga itu sama Ten Hag juga enggak. salah satu poin menarik ya. Gimana? Salah satu poin menarik juga tuh dari Skotonai. Salah akan jadi laga terakhirnya. Terakhir kayak itu. Saya ingetnya Klopp doang soalnya Klopp Scott. ya. Kalau lihat secara statistik, Liverpool itu 4 game week terakhir shotsnya paling banyak, 104 shots 4 game week. Buset, banyak banget, 20 pertandingan berarti. Iya 20 pertandingan. Dia cetak 12 gol. Lalu lawannya Wolves yang shots conceded-nya 4 terbanyak, 87. Dia nggak pernah clean sheet dan kebobolan 12 gol. Wah, ini pesta gol sih, ini Salah. Mainnya di mana ya? Mainnya di Anfield gak? Wah, mainnya di Anfield. Wah, udah ini Salah. Kapten Salah kali ya. Triple kapten. Penalti taker juga, dan Salah secara individu 4 game terakhir itu dia jadi peringkat 8 di antara midfielder dengan shots paling banyak, ada 14, in the box-nya 13, on targetnya 8 dan 1 gol. Oke, jadi kepikiran Kapten Salah di sore. Home semua ya, Arsenal home, Liverpool home, City juga home. Waduh, emang sengaja nih panitianya nih. Sengaja. Oke, masuk ke striker Scott. Oke, untuk striker pertama kita pilih Haaland kayaknya ini. Nah, udah tidak perlu dipertanyakan salah satu lagi. yang harus wajib ada gitu. Ini juga saya aneh sih Haaland ini. Kayak di tengah-tengah liga tuh kayak gak ada drop gitu kan. Tiba-tiba udah late game kayak udah farming gendut gitu kan. Langsung 4 gol, nyetak gol lagi, nyetak gol lagi, buset dah. Selalu ada lagi gitu. Parah ini emang hard carry kayaknya, hard carry. Tapi sempat ke 90% lebih ya. Ya, musim kemarin apa 90%? Enggak, musim ini. Musim ini ya, musim 90%. Ini, ya. Buset, 90%. Kayaknya itu awal-awal musim deh kalau nggak Awal salah. musim ya. Karena emang hype-nya kan dari musim kemarin top score, banyak gol, jadi langsung pada ngambil Haaland. Lalu Haaland ini juga secara statistik gitu ya, karena mungkin mau mengejar top score ada potensi kesalip juga walaupun agak sulit, jadi harus tetap cetak gol di match-match terakhir gitu, sama seperti Foden tadi lawannya West Ham, salah satu yang kurang baik dari pertahanan, sudah kebobolan 13. Goal City juga nomor 1 mencetak 15 gol dari 4 game week terakhir. Lalu secara statistik individu Haaland ini top 2 forward yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 16 kali, in the box 13, on target 6 dan sudah mencetak 7 gol gitu. Oke. Ini komplit sekali untuk Haaland lawan West Ham. Agak gimana ya kalau tidak mencetak gol gitu para pemain City ini. Tinggal pilih siapa gitu. Janganlah. Jangan. Oke, setelah Haaland striker terakhir, kita pilih Mateta dari Crystal Palace karena untuk midfieldernya kita kehabisan slot ya. Jadi kita pindahin ke forward, kita ambil Mateta yang harganya setengahnya atau sepertiganya dari Haaland kayaknya ini. Cuman 5 harganya. 3 kali lipat ya. TSB-nya 5,6%. Crystal Palace ini menarik banget setelah kedatangan pelatih baru ya. Skemanya berubah jadi 3 back, terus si Mateta, Eze sama Olise-nya benar-benar jadi tumpuan serangan gitu kan. Dan kelihatan juga dari segi statistiknya 4 game terakhir dia jadi tim dengan gol konversi kedua paling tinggi gitu kan, 18,1%. Shots-nya ketiga paling banyak 83, in the box 51, on target 31, golnya 15. Jadi benar-benar selaras gitu, dari shotnya juga salah satu yang terbanyak, gol konversinya juga tinggi dan mencetak banyak gol gitu kan. Selaras banget. Jadi kelihatan lah apa yang kelihatan di eye test sama di statistik benar-benar sama gitu. Secara statistik juga individu Mateta itu striker dengan gol konversi paling tinggi dari semuanya.
60%. Jadi sekecil apapun peluang yang didapat Mateta kayaknya bisa jadi gol gitu kan. Jadi tiap game selalu ada cetak gol ya. Betul. Mateta nih. Shots-nya sebenarnya cuma 10. Tapi semuanya di dalam kotak penalti dan on targetnya 8, golnya 6 gitu kan. Jadi sangat efektif gitu Mateta ini. Jadi layak lah diambil. Harganya juga murah gitu. Murah banget ya. Oke, masuk ke pemain diferensial. Nah, ini pemain diferensial mungkinnya bisa jadi referensi buat kalian yang pengen naikin ranknya, meskipun ya perlu lihat match keduanya sih. Untuk posisi kiper, nah ini posisi kiper agak menarik karena dia dari Nottingham Forest. Betul. Namanya Saiss, bukan Turner ya. Bukan Turner. Karena di awal musim Turner hype banget tuh, Turner lama-lama kegusur juga. Saiss ini kiper Nottingham Forest, harganya murah 4,5. DSB-nya sangat rendah 0,10%. Dan kalau lihat dari potensinya sebenarnya Forest itu bakal ketemu Burnley. Burnley yang udah pasti terdegradasi. Ya. Kalau lihat dari statistik timnya sebenarnya Nottingham Forest itu shots conceded-nya atau menerima tembakannya itu salah satu yang terendah, ketiga terendah di 4 game terakhir. Menarik ini. Ada 47, in the box-nya 32, on targetnya 19. Meskipun belum ada clean sheet dan kebobolannya ada 8. Jadi meskipun gak ada clean sheet oke, cuman potensinya kelihatan gitu. Karena shots conceded-nya salah satu yang terendah. Dan lawannya adalah Burnley. Burnley itu shots-nya ke-8 paling rendah. Ada 56, in the box-nya 39, goal conversion-nya 12,5% dan mencetak 7 gol. Cuman ya memang untuk seorang pemain diferensial ya itu resikonya karena mereka Nottingham Forest 4 game terakhir belum ada clean sheet gitu. Cuman kelihatan potensinya aja. Jadi ya silakan pertimbangan lah gitu. Menarik ini. Nottingham Forest juga kemarin udah hampir sulit untuk keluar dari degradasi dan itu. Sekarang kayaknya udah pasti nggak akan degradasi Nottingham Forest ya. Lebih apa ya? Lebih nothing tulus lah. Nothing tulus juga ini. Dan next Scott untuk diferensial posisi defender. Defender kita pilih Munoz dari Crystal Palace. Munoz kemarin assist juga tuh. Assist juga ya, harganya 4,5. TSB-nya masih kecil banget, 0,6% aja. Potensi golnya, potensi untuk timnya sendiri Crystal Palace adalah tim nomor 2 terbawah. Goal conceded-nya, shoot conceded-nya hanya 41 dan kebobolan 4. Lalu secara individu dari 4 game week terakhir, Munoz ini top 3 defender yang creative chance-nya terbanyak gitu. Nah itu, mengalahkan Gvardiol dan sebagainya itu. Nomor 3, asisnya pun udah 2 untuk Munoz sendiri gitu. Cuman resikonya lawan Aston Villa, gol konversinya salah satu yang terbaik dari 4 game week terakhir, nomor 3 gitu. Sudah mencetak 8 gol dari 4 pertandingan, jadi ada rataan 2 gol per pertandingan untuk Aston Villa ini. Crystal Palace juga pengen terus bentuk sistem yang firm gitu kan, karena baru pelatih baru, jadi mungkin nggak banyak rotasi juga gitu di Crystal Palace, dan Munoz kayaknya bakal tetap jadi pilihan. Untuk ke midfielder kita tetap ambil dari Crystal Palace yang kita sebutin tadi, yaitu Olise ya. Sebenarnya bebas sih mau Olise atau Eze, cuman Olise mungkin sedikit lebih murah ya. Ada dengan harga 5,7, TSB-nya 2,10%. Dan Crystal Palace dalam 4 game week terakhir seperti yang tadi udah dijelasin, goal conversion-nya kedua paling banyak. Dan secara individu Olise juga dalam 4 game week terakhir shots-nya keempat paling banyak di antara semua midfielder. Kayaknya ngalahin De Bruyne, ngalahin Foden juga. Shots-nya ada 18, in the box-nya 8, on target 8 dan 4 gol gitu. Resikonya ya sama kayak tadi Munoz lawannya Aston Villa gitu kan. Jadi ya silakan dipertimbangkan mau pilih Olise, sehingga ini juga jadi alasan kenapa kita nggak pilih Olise ke pemain unggulan ya, karena lawannya cukup berat Aston Villa. Terakhir Scott. Oke, untuk terakhir forward kita pilih Gakpo dari Liverpool. Ini dia Gakpo. Banyak yang menyangka Gakpo ini ada di midfielder dan ternyata di FPL adanya di forward ya. Forward ya. Lumayan juga nih Gakpo nih. Ini secara statistik nih, harganya 7,1, TSB-nya 2,4%. Potensinya dari 4 game week terakhir secara tim sama seperti Salah tadi, shootnya Liverpool ini paling banyak 104, jadi rataan 20 lebih per pertandingan ya. Nah itu. Untuk shoot secara tim, golnya juga lumayan 12 gol dari 4 pertandingan Liverpool. Lalu secara statistik individu dari 4 game week terakhir, Gakpo ini top 1 forward yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 16 kali. In the box-nya 13 dan on targetnya 6. Lalu dari 4 game week terakhir juga Gakpo ini creative chance-nya cukup bagus gitu, 6 dan sudah menciptakan 2 assist. Jadi komplit banget untuk Gakpo ini secara statistik itu, shoot yang banyak, creative chance-nya juga bagus gitu. Tuh.
Jadi kelihatan banget ini Gakpo ternyata lumayan komplit ya sebagai striker. Dia juga dapat menit bermain semenjak Nunes cedera ya. Nah cuman itu tuh harus dilihat dulu tuh konferensinya Klopp gitu kan. Yeah. Apakah si Nunes bakal main apa enggak gitu. Karena kalau Nunes main kayaknya ada kemungkinannya Gakpo yang gak main. Dirotasi gitu. Tapi ya semoga sih kalau lihat statistik kayaknya mending Gakpo daripada Nunes. Iya, kalau statistik ya. Lihat statistik 4 game terakhir kayaknya lebih bagus Gakpo gitu. Kapten nih Scott. Wah, Kapten. Saya sih udah triple kapten Nketiah tadi ya. Nketiah ya. Saya Garnacho kalau gitu. kemarin. Garnacho, iya. Triple kapten Garnacho. Banyak yang ternyata di Pandit FPL. Oh, iya? Di Twitter katanya. Loh Scott bukannya udah sepakat triple kapten Garnacho. Triple kapten Garnacho. Cuman kan ini MU masih main kan ya subuh ini kan. Siapa tahu beneran Garnacho loh. Ya. Kalian jangan meremehkan Garnacho ya. Malam ini 6. Kemarin itu emang lawannya Saliba aja gitu. Ini susah gitu kan. Iya, keren Saliba. Kalau bukan Saliba kayaknya Garnacho bisa cetak 1 gol lah minimal lah gitu. Banyak banget chance-nya soalnya kemarin. Iya. Ben White sih yang agak menyulitkan Garnacho tuh. Scott Boy siapa nih? Kapten diferensialnya triple kapten Nketiah. Kalau yang seriusnya sih kayaknya salah sih kalau saya. Perpisahan ya. Salah. Perpisahan sepakat berarti salah ya. Salah. Ya Mik 38 kita sepakat lagi kapten salah. Salah, setuju. Karena untuk perpisahannya sebelum kemana ke Al Nassr Scott ya. Al Nassr bersama Mane. Ya. Bersama Mane lagi ya. Atau mungkin ke Bayangkara enggak ya? Enggak. Nainggolan di Liga 2 dong, salah. Di Liga 2 ya. Iya. Ya siapa tahu gitu salah tertarik ke Bayangkara gitu. Oke Scott, karena semuanya udah kita bahas di Game Week 38 ini dan kita juga mungkin bukan perpisahan Scott ya, mungkin untuk season ini Scott pick Pandit FPL sampai di Game Week 38 ini konsisten kita udah menyediakannya setiap game week gitu kan. Ya semoga di season depan kita juga tetap konsisten Scott ya. Menyiapkan Scott pick tiap game weeknya gitu. Dan juga semoga aja musim depan juga lebih banyak sponsor yang masuk. Hadiahnya juga ya. Supaya hadiahnya lebih beragam lagi gitu kan. Dan lebih banyak menghidupkan lagi komunitas FPL gitu kan. Betul sekali, karena ini banyak sekali dan harus diwadahi. Betul. Nah, cara mewadahi komunitas FPL ini salah satunya dengan gabung ke liga dan juga ada hadiahnya. Karena mereka tertarik di sana gitu. Antusias mereka tuh tiap minggunya seperti itu gitu. Dan ternyata saya juga kemarin baru sadar ternyata format liganya tuh kalau di Indonesia tuh macam-macam Scott. Banyak. Jadi kalau di FPL kita kan liganya Pandit kan liganya standar gitu kan. Maksudnya ya oke lah gitu standar untuk akhir musim. Sebenarnya masih banyak gitu format lainnya. Salah satu yang menarik itu formatnya BRFI Scott. Ya, gimana? Jadi Battle Royale FPL Indonesia kalau nggak salah. Jadi itu sistemnya dia lebih eksklusif gitu kan, jadi nggak semua players bisa main, jadi ada beberapa persyaratan yang bisa masuk. Cuman liganya menarik kayak apa ya? Kita tuh mainnya bareng-bareng Scott. Jadi kita kan kalau main FPL sendiri-sendiri. Nah kalau BRF itu dia buat tim, tim. Jadi setiap manajer itu dia masuk ke sebuah tim dan nanti seperti biasa main FPL biasa nanti setiap game week nanti dia nyusun starting line up, terus nanti poinnya dikumpulin dan sebagainya gitulah. Pokoknya kalau kalian tertarik sama BRF ini silakan cari aja di X ya, di Twitter. Dan kalau misalkan pengen ikutan join aja, silakan pantengin aja itu menarik banget sebenarnya. Menarik dan banget. Ada yang lain juga nih Scott. Jadi saya pernah lihat juga ada sebuah liga yang ada 2 kategorinya, satu regular season dan satu championship series gitu. Nah. Jadi 4 tim teratas nanti masuk ke championship series gitu. Di liga lain itu. Liga lain kompetisi itu ya. Lain itu. Kompetisi lain itu ya. Itu biar apa ya Scott ya? Biar ditanya aja sih. Menarik gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton nih silakan nih kalau rajin-rajin lihat sosial media terutama X ya, karena komunitas FPL kayaknya lebih banyak hidup di sana ya. Betul. Meskipun di Instagram di juga ada, YouTube juga banyak. Dan gitu. Banyak juga konten kreator asal Indonesia yang bikin video, bikin squad pick kayak gini juga. Mungkin nggak spesifik mirip kita ya, tapi mungkin dia lebih jangka panjang atau pakai timnya sendiri sebagai contoh. Kalau kita kan squad pick tiap game, jadi pemain potensial tiap game. Jadi ya silakan lah cari aja gitu. Semakin banyak referensi, semakin
kita lebih knowledge-nya makin banyak. Makin banyak juga. Ya, semoga aja preferensinya semoga aja tiap musim, tiap game week jadi makin bagus gitu rankingnya gitu. Atau mungkin teman-teman yang punya saran untuk season depan atau Betul. nanti ada persiapan menuju pre-seasonnya gitu, apa konten yang harus dibuat atau gimana, boleh komen atau Boleh di komen. X juga, Boleh. kasih komentar seperti apa gitu. Betul. Oke, Skotonai, terima kasih. Semoga di game week terakhir ini kita bisa dapat panah hijau ya. Hijau dan poin sesuai harapan kita Nah, ya. itu. Terima kasih juga buat semua penonton Pandit FPL. Sampai jumpa lagi di Pandit FPL season depan ya, season 2024-2025 gitu. Oke, selamat jumpa. Saya Scott Ubay. Saya Skotonai. Salam panah hijau.